Kelapa sawit selama ini banyak dijual dari Indonesia, resmi kontrak harganya 17.000 CPO ya. Iya benar, Menteri Pertanian. 15.000 per kilo. Harga di Eropa, di Rotterdam itu 27.000. Kita 14.000, 15.000, harga sebenarnya 27.000. Siapa yang nikmati 13.000? Hampir 50%. Jadi permainan seperti inilah yang menusuk hati kita. Jadi kita hilang 50% kekayaan kita. Satu kali perjalanan kita hilang 50% kekayaan kita. Under invoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan. Telah terjadi mengalir keluar kekayaan kita secara signifikan ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktek-praktek under invoicing, pemalsuan laporan, praktek-praktek transfer pricing, praktek-praktek penyelundupan, hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan tidak adil bagi bangsa kita. Kita sedang mengadakan penertiban besar-besaran terhadap semua kegiatan-kegiatan yang ilegal, penyelundupan, kegiatan tambang ilegal, kegiatan perkebunan ilegal, permainan-permainan dagang yang ilegal. Pekerjaan kita besar, tapi insya Allah dengan tekad, dengan hati, dengan kehendak kita akan mencapai yang kita inginkan. Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.
Sekolah Rakyat Terintegrasi Brebes hadir untuk membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Dengan sistem boarding school gratis, siswa memperoleh fasilitas belajar sekaligus tempat tinggal selama masa pendidikan. Program tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga membangun karakter, kedisiplinan, dan potensi siswa. Pemerintah menghadirkan sekolah rakyat sebagai bentuk investasi jangka panjang dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jelang 2 tahun, ini dia deretan capaian ekonomi pemerintahan Prabowo. Jelang 2 tahun pemerintahan Prabowo pada Oktober nanti, pemerintah mulai paparkan sejumlah capaian. Menko Airlangga bilang, Presiden meminta hasil kerja pemerintah disampaikan ke masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas. Terus apa aja sih capaiannya? Ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2026 tumbuh 5,61%. Terus realisasi investasi semester pertama juga tembus sekitar 1.001 triliun rupiah, hampir setengah dari target tahunan. Gitu juga soal penyaluran KUR yang capai 149 triliun rupiah, ditambah plafon KUR perumahan yang dinaikkan menjadi 50 triliun rupiah. Di sektor energi, implementasi B50 terus berjalan sebagai bagian dari penguatan ketahanan energi. Pemerintah juga melaporkan rasio elektrifikasi nasional mencapai 99%. Di bidang teknologi, Indonesia resmi menjadi anggota pendiri WICO, Organisasi Kerjasama AI Global. Selain itu, program magang dan vokasi diperluas dengan ratusan ribu peserta untuk mendukung penyerapan tenaga kerja. Dari semua capaian tadi, mana yang dampaknya paling terasa buat masyarakat? Komen di bawah ya.